Kita akan mulakan dengan tamu kita, Pak Said Kadir. Di sini tulis Panglima FBI ya, Tanjung Pinang. Mana beliau? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak dan jemaah media yang saya hormati, sebelum saya meneruskan pembicaraan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Said Kadir, berasal dari Tanjung Pinang. Saya salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia, itu Front Pembela Islam. Saya terima kasih besar kepada Pak Abdul Aziz yang telah mengundang saya kemari. Kesan saya di sini, ketika saya sampai, saya disambut dengan baik dan diberi fasilitas yang baik. Dan ini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang selama ini yang kita dengar tentang Ahmadiyah itu adalah tidak benar. Dan saya sekarang telah berada di sini, melihat dan mendengar apa yang telah dikerjakan oleh jemaah Ahmadiyah. Jadi kesan saya itu tadi saya katakan tadi, bahwa ketika saya sampai di sini saya disambut dengan ramah tamah oleh jemaah yang ada di sini. Jadi pesan saya, teruskan perjuangan Ahmadiyah. Insya Allah ketika saya nanti tidak menjabat lagi jadi Panglima Front Pembela Islam di Kepulauan Riau, saya akan bergabung kemari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jazakallah Pak. Ya. Seterusnya sebenarnya Bapak masih ada waktu tuh, boleh cakap lagi. Saya dah katakan tadi, bolehlah 5-10 minit boleh. Masih kita banyak. Kerana hari ini kita makan sudah solat. Jadi ada waktu ya. Ditambah setengah jam lagi. Wah. Bapak Rahimi, iaitu koordinator media Islam dari Indonesia. This for those who don't understand Indonesian, our brother here, Bapak Rahimi, is a coordinator of few tabloid magazines, newspapers, media in Indonesia. He's under his control. So if he says stop, they will stop. If he say publish, he will publish. Yeah. Okay, so he's a guest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sebelum saya menyampaikan sesuatu dari media Muslim Indonesia, saya ingin memberitahukan bahwasanya media kami ini berada 4 negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Arab Saudi, Indonesia. Jadi kemudian kalau untuk Indonesia, kami sudah berkembang 8 provinsi, yaitu Jakarta, Medan, Lampung, Bandung, ya yang lain-lainnya. Mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi mungkin selama ini, atau media kami yang selama ini mungkin menerbitkan berita-berita yang miring tentang Ahmadiyah, mungkin. Jadi saya sebagai mewakili media kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kerana kami sendiri kan belum tahu selama ini, belum meninjau langsung dan belum memantau langsung keberadaan Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Ahmadiyah, mohon maaf, Ahmadiyah yang sebenar-benarnya. Tapi setelah saya diundang oleh Pak Abdul Said Aziz, saya sangat bersyukur sekali dan merasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.
hingga kami tahu bahwasanya Ahmadiyah ini mulai dari saya sampai detik ini saya dilayan dengan baik, dan ternyata setelah saya lihat tidak ada sedikit pun yang menyimpang dari syariah Islam. Jadi saya bangga sebenarnya, saya keberadaan Ahmadiyah ini yang memperjuangkan Islam. Pada hari ini saya lihat langsung. Jadi saya harapkan bersemangatlah, lebih semangat lagi untuk memperjuangkan Ahmadiyah ini yang untuk kebenaran untuk selanjutnya. Allah Akbar. Iya. Jadi saya sebelum tadi itu saya mohon maaf lah, saya memperkenalkan diri saya dulu. Mohon maaf tadi mungkin agak terlambat nih. Nama saya Rahimi dari media Street Muslim. Jadi Street Muslim itu berarti terus berjalan. Jadi dengan Muslim tadi kami menerbitkan media itu lebih besar kepada keagamaan. Pertama sekali untuk Islam, baru yang lain-lainnya. 50% untuk ini keagamaan ini, kemudian 50%-nya yang lain-lain lah. Jadi pada hari ini saya sampaikan rasa bersyukur saya dapat memantau langsung dan meninjau langsung, tanpa mendengar kata pihak sini, kata pihak sana yang menyatakan katanya Ahmadiyah ini salah ini katanya. Tapi hari ini saya pantau langsung, tak ada salah, sikit pun tak ada. Saya pun orang Melayu, saya pantau langsung di sini tidak ada yang menyimpang dari syariah Islam. Jadi maka itu saya katakan, insya Allah setelah baliknya saya ke Indonesia nanti, saya akan sampaikan dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian mudah-mudahan Pak Abdul Said nanti bisa mengundang lagi untuk kita ke sini. Mungkin saya akan bawa lebih banyak. Lebih banyak dari rekan-rekan kami media. Mungkin supaya mereka tidak bisa meninjau langsung lah apa yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian saya pun tidak dapat panjang lebar, saya pun tidak paham. Jadi pesan-pesan saya dan kesan saya tadi yang tadi saya sampaikan kesan. Kemudian pesan saya untuk selanjutnya, mudah-mudahan Ahmadiyah ini semakin pesat dan semakin besar di setiap negara di mana saja berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang atau saya dia berada di sini mungkin kurang berkenan di hati encik-encik dan puan-puan dan tuan-tuan sekalian, mungkin kurang berkenan atas sikap-sikap kami yang berapa hari ini. Mungkin kurang baik, kami mohon maaf lah yang sebesar-besarnya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah sampainya kami di Indonesia, saya sampaikan semua. Maupun itu tadi rekan saya juga itu, teman saya dari kecil itu, Pak Said Kadir itu. Said Kadir itu adalah FPI, Forum Pembela Islam di Indonesia, yang mungkin selama ini nantang-nantang. Mungkin beliau sudah ada di sini pun dapat menyaksikan juga kan kebenarannya itu tadi. Tapi kami lihat bersama-sama, itulah saya cerita hari-hari, tidak ada yang menyimpang. Alhamdulillah semuanya kebenaran sesuai dengan syariah Islam. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak. Ya, Pak Rahimi ya, Koordinator Media Islam. Now we call from Malaysia, Mr. Aston Paiwa. Beliau ni seorang advocate ya, lawyer yang mewakili Jemaat Malaysia ada beberapa kasus ya di Jemaat Malaysia. Please come forward. Malay or English? I'll do a bit of both, I hope. English. Okay, thank you very much. I'm a lawyer in Kuala Lumpur, and maybe I'll tell you a little bit about what's going on in Kuala Lumpur. Somewhere around 2 years ago, the Jamaat was having a prayer session in the state of Selangor,
when I think 39 of them, yes, 39 of them were all arrested on the basis that they didn't have a license to operate a mosque. And they have now taken the Selangor state government to court. And it's a very peculiar situation. It's a very difficult situation. Satu keadaan yang susah di Malaysia, sebab di kesemua negeri atau kebanyakan negeri terdapat fatwa yang menyatakan bahawa golongan Ahmadiyah merupakan orang murtad dan kafir dan all other kinds of nonsense. Nonsense. Yeah. And pada masa yang sama mereka juga kata you kena dapatkan lesen untuk bersembahyang. So on one hand they say you're not Muslim, but on the other hand they say you are. Tapi motifnya adalah simple saja, sebab apa yang mereka hendak ialah golongan Ahmadi perlu recant atau renounce kepercayaan kepada Mirza Ghulam Ahmad. So this cannot be correct. This should not be done. Ahmadis have no reason to have to change their views or to renounce or recant or do anything like that. You should never be ashamed or feel fearful or guilty of what you are, who you are, or what you believe in. Because if that's what makes you a better person, you must be proud of that. You must go and tell everyone what you are, who you are, and why is it that this is the best solution for many things in the world today. Now, in my 2 to 3 days that I've been here, I have seen remarkable things from a lot of you, and some really good things that all of you have said and told me and have expressed to me. In this 1 year that I have been assisting the Jamaat back home, I have learnt more about Islam than I have all years of my life. And I am from a Muslim majority country, and I've learnt more from the Jamaat than I have from everyone else in this country. Even when I was in school, I didn't learn this much. And appreciating what Islam actually is and how, if you actually follow it to its core, it can actually guarantee not just a good life for the individuals and the believers, but also for the nation and the rest of the world as well. And this is very important. And these are 3 things that I have come to appreciate a lot. These are values that I've come to appreciate. I think this is remarkable, and I see it so brightly lit amongst Ahmadi Muslims in particular. First is the concept of sacrifice. There are things around you that is far more important than yourself. That is the case for everyone. And I see that in Ahmadi Muslims in particular. I will speak to some of you. I see during Jalsa in foreign countries, doctors, cleaning and professionals cleaning and assisting, and not ever turning around and saying that no, I don't want to do this because this is beneath me. And that's a really good value to have, sacrifice. Second is courage. Ahmadis display an exemplary courage. It doesn't matter whether you are an American Ahmadi who believes that the government may be affecting your right to manifest your religion, which is a fundamental human right, or the Singaporean Ahmadis who pursue to have the government recognize Ahmadi marriages, which is also another human right, the right to marry. Perseverance is a good value, courage is a good value, and it's great to see that it's so alive in all of you. And last but not least is perseverance, of course. To be persistent in what you believe in, to stand for the truth. And I think that this is something that in my readings of the writings of Mirza Ghulam Ahmad, I see this shine very brightly in him. He never gave up, even until the end. And I see that in all of you, and I hope that you would all continue. On my part, I am so happy to be here, to be given this really warm and very gracious hospitality, and to come to appreciate these values, and which I will keep with me for the rest of my life and make sure that it is every part of my life. Thank you very much to all of you, and all the best ahead. Thank you. Takbir. Allahu Akbar. Islam Ahmadiyah. Yeah, but
Thank you, Mr. Paiva from Malaysia. Next, we would like to call upon Miss Miriam Lee from Malaysia, but it's written here advocate also. I'm not quite sure what. No, not okay. I don't know. She's a writer, I believe, right? You are a writer. I don't know what you write, but you sure got good power of English, I believe. Please come forward. Can you see me? Can you? I think it's okay. Yeah. Okay. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Mariam Lee. I'm from Malaysia and I represent Project Dialogue in Malaysia. Project Dialogue is a small website that promotes interfaith dialogues between religions, not just in Malaysia but also peace, to promote peace and greater understanding of people around the world. And there seems to be a lacking of misunderstanding, trying to understand other people and just want to punish people who are simply different, increasing in numbers in Malaysia. And we feel that we have a duty to somehow counteract or give a counter narrative. And that's what I've learned through for the past 3 days here in the Jalsa. Thank you very much. I want to thank the Ahmadiyya community in Singapore for treating me very nicely, and thank you for the Jemaah in Malaysia as well for bringing me here for the invitation to Project Dialogue. And all the things that I've learned here for the past 3 days are to be shared as a means to create better ties between Muslims and not to just say that they are not Muslims. I know the situation here in Singapore that the Ahmadi here are not considered Muslims. I'm very sorry and I find that very unfortunate, and I hope that will change one day. And I thank you guys very, very much, and I look forward to make more friends from the Ahmadiyya community. Thank you. Thank you. Thank you. Allahu Akbar. Thank you, Miss Mariam Lee. Next, someone close to home from Singapore, Mr. David Nga. David Nga ni beliau kenalan kita daripada book fair di Suntec City. Kami tiap-tiap tahun ada book fair yang beliau suka sekali dengan jemaat kita, sering beli buku, ya, beli buku dan sebagainya. Dan beliau hari ini sudah ada dengan kita sudah 3 hari ni masuk. Ya, beliau datang pagi, balik malam. Suka betul ikut acara kita. So please come forward, David. Very good morning to each and every one of you. Morning. My name is David Nga, 67 years of age, So young. 8 years away from the age when my father passed away, and 19 years away from the age when my mother passed away. So when will my time on earth be over? I don't know. I don't think any human being will know. Only God knows. But there's one thing I know. My candle is burning short. And I should value my time and my opportunity to be right with my Maker, our Maker, the only true God, a true Allah Almighty. It will be foolish for me not to use this opportunity of whatever life I have and not to prepare myself for my date with my Maker. Therefore, my gratitude to Him for every opportunity that I can have to review my faith, my life, while I'm still able to. To state it clearly, I'm an earnest professing Christian. Yeah?
But still, with that time that I have, I will have to review and continue to get right, to prepare myself in the best possible way when I meet my Maker. And therefore too, my sincere gratitude to each of you for the opportunity to be with you for the past 3 days. Before these 3 days, I only come across about Ahmadiyya when I read of your or your folks overseas in the Straits Times. But in these 3 days, I've had good opportunities to meet with a few of you, much as I would like to meet with more of you. We had very good conversations, and I would say we have honest conversations. And they have caused me to take note of new findings. Yeah? Which must cause me to be really more diligent in preparing myself and to share what I know with others too. Yeah? And what impressed me and impacted me when I first came in was love for all, hatred for none. And during this period of time of meeting up and hearing and all, yes, you all have been consistent with what you profess. Love for all and hatred for none. So my concluding remarks are December 11 to December 13 today is a period I will treasure and I will remember, and it will be of significance to me. I can honestly say that I look forward to more opportunities to be in sincere, earnest, and honest dialogue with as many of you as possible, particularly you, Ayas, yeah, and Mabarak or something, right? And a few others, and more when the opportunity arises. And I want to thank each and every one of you again, my friends. And of course, I must thank my holy God for having created this opportunity for me to be in direct physical contact, direct contact with you all. Amen. Mari takbir. Akbar. Islam Ahmadiyah. No for all, hatred for none. Zindabad. Thank you, David. Mr. David. We now, sekarang kita terusnya daripada anggota jemaat ya, wakil-wakil cabang. Pertama, saya mengundang dari Indonesia Bapak Iman Sulaiman. Kesan dan pesan. Sidang Jalsah Salanah yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami wakil dari Indonesia untuk menyampaikan kesan dan pesan. Alhamdulillah, barangkali karunia Allah Ta'ala bahwa dalam tahun 2015 ini merupakan sejarah bagi saya pribadi, Tuhan, bahwa saya baru kali ini mengikuti hadir di Jalsah Singapura ini. Adapun kesan-kesan yang sebagian dapat saya sampaikan, pertama kami sampaikan mubarak kepada jemaat Singapura yang telah melaksanakan Jalsah Salanah yang ke-28. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, penuh dengan berkah. Amin. Kemudian kesan yang kedua kami ucapkan jazakumullah kepada para panitia yang telah
memberikan pelayanan kepada kami serta khususnya dari Indonesia, dimulai dari penjemputan, penempatan, kemudian pemberian makan atau konsumsi, sampai insya Allah nanti para peserta akan diantar ke tempat-tempat yang akan menuju ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat kepada jemaat Singapura. Saya secara pribadi melihat ketulusan, keikhlasan daripada hadim-hadim Singapura untuk melayani tamu-tamu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk selanjutnya, saya juga berkesan berkenaan dengan masalah acara yang disusun dalam acara Jalsa Salanah ini. Acaranya cukup simpel tapi cukup padat, diisi dengan ceramah-ceramah dari bapak-bapak mubalik, dilengkapi juga dengan barusan yang sama-sama kita dengar, pesan dan kesan dari para tokoh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudara kita untuk segera bergabung ke dalam nizam jemaat yang sama-sama kita cintai ini. Itulah mungkin pesan yang sebagian yang dapat saya sampaikan. Pesannya barangkali kepada seluruh peserta Jalsa Salanah, kita hadir duduk bersama selama 3 hari. Tujuan kita, manfaat kita ada 2. Pertama, kita menjalin tali silaturahmi di antara sesama anggota. Kemudian kita juga mendapat siraman rohani yang begitu amat sangat berharga. Harapan kita mudah-mudahan apa-apa yang kita dengar menjadi bekal kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota jemaat. Ada satu pesan yang 2 kali diulang oleh bapak-bapak mubalik kita, bahwa Huzur selalu menekankan bahwa kita harus mengadakan introspeksi diri terhadap janji baiat yang sudah kita laksanakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan seringnya, terutama bapak-bapak dan ibu sekalian yang menghadiri Jalsa Salanah, baik di tingkat lokal maupun internasional, ini menjadi bekal perbaikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi Ahmadi-Ahmadi yang bisa diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Iman Sulaiman. Sekarang kita mengundang Bapak Ahmad Ashraf dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kurnia Allah Ta'ala juga kita bisa berdiri di sini. Kesan saya untuk Jalsa Salanah ini bedalah dengan kami di Indonesia. Kalau kami di Indonesia mungkin harus agak sedikit was-was, khususnya di Makassar, di tempat saya. Karena pasti tidak berhentinya orang mengganggu. Jadi mungkin ketika sholat tahajud itu mungkin lebih khusyuk ya, berdoa. Karena pasti doanya makbul lah, mustajab lah. Karena serius berdoa, ya Allah Ta'ala amankanlah acara jalsa kami ini. Nah itu mungkin. Kesan yang lain dari Jalsa Singapura ini, banyak juga jalsa yang kami hadiri, tetapi yang membuat saya terkesan itu ada 2. Pertama atfal, yang kedua bagian kebersihan. Saya setiap ke toilet, saya tidak pernah mencium rasa bau. Saya bilang, ada apa ini, kenapa? Ternyata memang betul, ini toilet ini tiap hari dibersihkan. Tiap hari dibersihkan, dan ini bisa menjadi pelajaran juga buat orang-orang yang di Makassar nantinya. Bahwa jadi kan ini berapa ratus orang yang pakai toilet. Pastilah yang namanya buang air kecil pasti ada mincratkah sedikit apa semua, lupa disiram, itu yang membuat bau. Tapi ini saya bingung kenapa ini tidak bau. Ternyata tiap hari dibersihkan. Nah ini pelajaran juga buat kita supaya bisa ambil hikmah dari salah satu jalsa ini. Yang kedua,
makanannya bagus, utamanya makanan rohaninya. Ini cukup luar biasa. Seperti Pak Aziz bilang tadi, di Indonesia tidak ada yang kayak gini kan. Kan kami pergi tadi pagi minum cai dan makan roti prata. Pak Aziz bilang, di Indonesia tidak ada kayak gini. Oh ya, tidak adalah Tuhan. Mengalalah kita. Kalau yang lain adalah itu mungkin. Jadi itu kesan yang buat saya begitu luar biasa Jalsa Singapura ini. Sebagian orang mengatakan bahwa di Singapura itu orang sombong, tetapi alhamdulillah di Singapura saya tidak dapati orang yang sombong di Masjid Taha ini. Nah, terus untuk ini kesannya, tapi pesan saya untuk adik-adik atfal supaya ada regenerasi yang bagus seperti ini, pengkaderannya pun harus bagus. Karena saya melihat potensi atfal di sini cukup luar biasa, cukup menjanjikan. Ini tulus dari dalam hati saya sendiri, saya sampaikan. Mungkin saya pun tidak bisa lama-lama, masih banyak orang yang mau ngomong. Pasti juga ada juga yang pelototin kita, ini waktunya sebentar makan, jangan lama-lama. Saya rasa cukup sekian, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dari Pak Ahmad Ashraf. Sekarang kami mengundang dari Malaysia, wakil dari Malaysia, Tuan Muaz Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan peserta jasa selanah yang saya hormati. Pertama kali saya mengucapkan jazakumullah karena telah diberi izin ataupun diberi kesempatan untuk berdiri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata berupa kesan dan pesan untuk jasa selanah ini. Pertama saya ucapkan jazakumullah ya kepada tuan pengurusi jasa selanah dan juga komiti-komitinya yang telah bertungkus lumus ya siang dan malam untuk menyediakan menyelenggarakan jalsah ini, sehingga kita selama 3 hari di sini alhamdulillah semua dilengkapi dengan keperluan-keperluan kita. Ini adalah berkat daripada kerjasama daripada baik yang Ansarullahnya, Lajnahnya, Khudamul Ahmadiyah, Atfalul Ahmadiyah. Mudah-mudahan kebaikan dan kerjasama ini dapat kita teruskan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di jasa selana ini kita dapat bermacam-macam ya, pengalaman dan juga hidangan yang begitu sedap-sedap ya. Baik itu hidangan rohani ya, yang memang yang telah disampaikan oleh pakar-pakar yang dalam bidangnya masing-masing, dan juga makanan rohani tadi juga sudah disampaikan, memang sedap ya. Mudah-mudahan ini makanan ini boleh menjadikan kita lebih muda seperti Pak Aziz harapkan ya. Jadi muda maksudnya di sini bukan kembali umur tua tu balik ke muda ya. Muda daripada semangat untuk berkorban, untuk beramal, dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW dan juga Imam Mahdi AS. Tujuan kita datang ke jalsah ini bukanlah untuk bersuka-suka, tapi hanya semata-mata karena mencari karunia Allah Ta'ala ya. Di mana Hazrat Masih Maud AS dalam ucapan terakhir beliau dalam buku Istihad mengatakan tujuan jalsah ini terutama ada yaitu untuk menambah ilmu, yaitu dari ilmu kerohanian, dan juga untuk meningkatkan keimanan kita, dan juga untuk mendapatkan ilmu dan
sehingga kita dapat keberkah atau berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, tentu saja kita selama 3 hari di sini kita dapat bertemu, bergaul dengan saudara-saudara kita. Kita tak kenal sebelum ni, bangsa-bangsa itu bermacam-macam, dari Sulawesi, dari Makassar, dari Jawa, dari Malaysia, dari Kamboja, semua bersatu di sini. Kita ini bersaudara, itulah dikatakan Islam itu merupakan saudara. Jadi kita tak merasa Tuhan ini bangsa lain, Tuhan ini bangsa India, Cina ke apa. Tapi dalam jemaat ini hanya satu. Yang membezakan kita adalah hanya ketakwaan saja. Jadi kita dapat ilmu lagi, berdapat juga berkenalan dengan tuan-tuan kita yang belum Ahmadi. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi mudah-mudahan saja hubungan kita ini, silaturahmi dapat kita kekalkan dan dapat meraih kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami juga seperti tuan-tuan juga sebagian sudah tahu, insyaallah kami Jemaat Amaliyah Malaysia akan mengadakan jalsa selanah pada minggu hadapan. Kami dah edarkan juga undangan jemputan baik Indonesia, Singapura dan negara-negara lain. Jadi harap-harap tuan-tuan juga tidak lupa singgah di Malaysia untuk mengikuti jalsa selanah ini. Di Malaysia kita mengadakan jalsa selanah insyaallah di sekolah Cina, karena inilah yang boleh bekerja sama dengan kita kaum lain. Kalau kaum Islam memang sangat dengan kita sangat anti, padahal kita sama mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi mereka tak bersahabat dengan kita. Jadi terpaksa kita cari kaum lain. Jadi alhamdulillah kita tempat di sekolah Cina, tempat itu besar, insyaallah dijangka kehadiran kali ini melebihi daripada 1,000 orang. Dan tarikhnya itu, yaitu tanggalnya itu pada 18, 19 dan 20 Desember ini. Selain dari itu juga kami tak lupa memohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, karena ketika ini kita sedang membangun satu bangunan yang insyaallah akan siap pada bulan 3 ini, di berhimpiran dengan Baitul Salam yang ada sekarang. Bangunan ini insyaallah akan berdiri setinggi 3 tingkat. Jadi mohon doa dari tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Ta'ala memberikan kelancaran kepada pembangunan ini. Dan ini pembangunan ini sudah diberi nama oleh Hazrat Khalifatul Masih, yaitu dengan Baitur Rahman. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Saya juga hampir terlupa menyampaikan salam khas daripada Presiden Jemaat Ahmadiyah Malaysia, Tuan Ongku Adnan Ismail, dan juga daripada Tuan Missionary in Charge. Mendoakan kepada semua peserta jasa selanah. Kita doakan mudah-mudahan kesihatan beliau juga sentiasa baik dan dapat kita bersama-sama untuk di jasa nanti. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, insyaallah pada malam ini ada dari anggota kami yang mau pulang ke Malaysia, ada yang menaiki kereta ataupun mobil sendiri, mungkin drive lebih kurang 7 hingga 8 jam Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Begitu juga ada yang naik bas, naik kereta api, dan kami alu-alukan kedatangan tuan-tuan di jasa selanah Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Tuan Muaz Ahmad dari Malaysia. Selanjutnya adalah wakil dari Cambodia, Tuan Tes Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye Sahmat. Sahmat.
Khmer. Sedikit. Coba Indo. Coba Indo. Ya. Nijib bisa Khmer. Saya mau coba bahasa Indonesia. Saya nama Said bin Abdul Latif. Saya adalah Kudam Jemaat Ahmadiyah Cambodia. Phnom Penh. Phnom Penh itu sungai jauh dari Phnom Penh. Beliau ini adalah anak daripada ustaz di kampung Komnop namanya itu. Pernah juga ke sini beliau itu, ayah beliau waktu huzur datang itu. Dan kampung itu alhamdulillah kami yang memelihara satu kampung. Ayah beliau itu sudah mau masjid juga di sana, dan alhamdulillah beliau sebagai ini sudah lulus kuliah kuliah ini engineer lulus di IT. Dan beliau akan ke Parung 3 minggu untuk belajar di MTA. Insyaallah, doakan supaya lancar. Dan jauhnya itu Komnop itu 153 km dari Phnom Penh, dan kampung itu susah masuk ke dalam juga. Kalau banjir terendam banjir kampung itu. Kalau kita naik kereta pun kalau musim banjir, simpan itu letak jauh daripada masjid itu. Untung waktu itu belum ada, di sana tidak adalah yang menghantam kayak di kita itu. Di sana aman. Di Komnop, nơi Komnop, Jemaat យើង នៅ Komnop មានសមាជិកតិចតែប៉ុន្តែមានអ្នក complain អ្នកអត់ចូលចិត្តច្រើន Di kampung Komnop ini anggota sedikit tapi senang sama jemaat. Alhamdulillah ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការ complain របស់គេហ្នឹងធ្វើឲ្យចមាតយើងរីកចម្រើន Saya mengharap mudah-mudahan lambat laun jemaat sana akan bertambah banyak. Sebentar, itu kampung di tengah ini ya, tengah kampung masjid itu, kalau banjir itu terendam masjid di Teman. Itu luas dan lapangan besar. បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានអ្នកផ្សេងអ្នកណានអាហ្មាឌីកំពុងតែតវ៉ាជាមួយយើង Di sana itu ada Gair Ahmadi, kelompok namanya itu orang Dawa. Di sini orang itu tabligh, cuma tabligh ya. ព្រោះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលគេចង់ឲ្យប្រាក់ខែទួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលសមាគមអាហ្មាឌីយ៉ាយើងអត់អាចចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេ Mereka orang jemaat tabligh itu menganggap kita ini bukan tidak diakui oleh pemerintah jemaat kita, kata mereka. Padahal mereka orang Dawa juga tidak punya izin di sana untuk mengembangkan itunya tablighnya, tapi mereka sangat membenci kita orang Dawa itu, orang tabligh itu. ចឹងទួនភាគច្រើនគាត់គិតថាចង់បានប្រាក់ខែច្រើនចង់បានប្រាក់ខែអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះមិនយល់ពីសមាគមអាហ្មាឌីយ៉ាគាត់ចេញពីសមាគមអ្នកkeluarគាត់ចង់បានប្រាក់ខែគាត់ចង់បានប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាល Dan itu orang-orang itu yang anti jemaat, dia akan ingin menceritakan Rotapipa itu pada pemerintah di sana bahwa ini jemaat yang tidak betul. Padahal kita sudah terdaftar di sana. Setahun saya di sana sudah alhamdulillah dapat diterima oleh pemerintah, dapat sertifikat atas bantuan Menteri Agama yang pernah kami bawa ke London dulu. គាត់អត់យល់ពីសមាគមអាហ្មាឌីយ៉ា Ya. Belum ya? Mereka tidak paham mengenai Jemaat Ahmadiyah karena kesalahan kita juga tidak bertabligh sama mereka sebetulnya itu. Ya. Final ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali yang bisa ikut ya, yang bisa baiat dengan Ahmadiyah di Kamboja.
walaupun saya ya bisa ngomong bahasa Indo sedikit ya, sedikit, tapi ya saya senang sekali ya saya ikut di sini ya untuk makanan ya enak. Kalau di Kamboja nggak ada begitu. Tak ada makanan. Ada apa? Semlo. Oh, ada samlo itu apa gulai. Semlo. Jarang makanan pakai itu santan. Kayak direbus aja gitu di sana. Masak ayam juga direbus dicoel dengan sambal gitu. Kari, Pak. Kari. Kari juga tak ada di sana. Di sini banyak, apalagi Sunda kari am banyak. Ya. Thank you. Terima kasih banyak Terima katanya. kasih. Mari takbir. Jemaah Ahmadiyah Kamboja. Zindabad. Jemaah Ahmadiyah Singapura. Zindabad. Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Zindabad. Ahmadiyah Malaysia. Zindabad. USA. Zindabad. So, jazakallah ya. Last but not least, from USA, Captain Jalal Malik. Beliau akan kebetulan ada di rantau ini kerana pengurusan pemerintah. Jadi beliau sudah datang ke jalsa kita dan beliau diberi kesempatan untuk ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To all the brothers here and the sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I wasn't prepared to say anything. So I just would like to convey a few of my impressions that I was asked to convey and share with you. I've been fortunate, alhamdulillah, in my life to have been to many jalsas. Of course, I'm from the US, so most of my jalsas were in the US, but my father worked for the airlines, and as a result, I was able to travel a lot. And so I was able to go to London jalsa many times, many other European jalsas, Germany, Belgium. And the one thing I would like to convey, and as far as my impressions, is that you have, and one of the other things that I'm not used to is actually listening to the program. As we know, as young atfal, khuddam, we grow up and we're given many duties, and so I don't have this habit of actually listening to the program. So alhamdulillah, I had this opportunity this time to actually listen to the program. And one of my greatest impressions that I've had is just the politeness and character and the kindness of the people here that I've seen. You always see at jalsas in different countries, a little bit of discord, sometimes some stress comes, and sometimes people speak in a loud voice, sometimes there may be a fight here and there. But I have noticed this here, that not once while I've been here in these 3 days not only did I not see any some arguments or something like this, but I never saw once that even someone raised their voice. And this is usually something very common, you see amongst the jalsa workers, you see this happening. And I think that a lot of this has to do with just the character of the people in this region. I'm used to actually working in Africa and the Middle East. And about 1.5 years ago, the US Army sent me here to this region in the Pacific region. And my impression of the Indonesian people, which is what I have an exercise with and I have the most experience with,
And this is something that not only I have noticed, but many people in the US Embassy and others have noticed, that the people of this area are so kind and so polite. This is a real gift actually that you have, because this shows a really nice side of a people's character. And as a result, if you have such good people, then I believe that their natures are already receptive to the message of the truth. And so when I look around, I see that you have a very nice masjid, alhamdulillah. You may have recognized the request for dua this morning was from me, because even though Hawaii is one of the states of the US, but in a way it's kind of a different world. And we have no Jamaat there. And as a result, it's been fairly difficult for our family. But you are very fortunate here that you have in such a good country where we are allowed to practice our religion. We have such a beautiful masjid. And the ilaka, or the area around here is so nice. The people are so kind that I've seen so far. You walk on the street and people greet you kindly. As a result, this brings a great responsibility as well. And so the only thing that I could say as far as, something for myself, being asked to say a few words, was that take this responsibility very seriously. And realize that the people that are here, as has been mentioned in some of the speeches before, they're yearning for this truth. They're yearning for the message of the truth. And as Ahmadi Muslims, we have this great gift. And for such a very good people, what better thing can you do to reciprocate that kindness than to give them such a pure and good message? So the last thing I would like to say as far as impressions is, like one of the previous speakers spoke about, the cleanliness. It may seem like a very small thing when he talked about, that the toilets are very clean and the environment is very clean. But it's something that can give a very bad impression to people. And we know that in Islam, cleanliness is so important. We say that an-nadhafa nisful iman, that the cleanliness is half of faith. And many religions have this kind of saying. But oftentimes you go to jalsas and, there's a lot of mess everywhere. That is also something that's very nice about being here. Everything was clean. I looked at the way the workers were working with each other. I had to walk by the langar all the time in order to go to my room. Everyone's working together in such a good spirit. And it really has made me feel good. And I really have a great impression of this region in general. Unfortunately, Indonesia doesn't have the opportunity to have a jalsa, so a lot of Indonesians get to come here. And I noticed they're going to Qadian or Malaysia. And unfortunately, the only thing that I, regret is, one, if I've caused any difficulty to the Nizam, I pray for forgiveness for that. And also that I'm not able to go to Malaysia for the Jalsa. I just found out about it, and I have some responsibilities back home that I can't change my travel. But in the end, I just wanted to request your dua for us in the US in general. You have seen in the news a lot of difficult times that we've had. We also have the freedom to practice religion, but many times, because of biases and racism and other kind of prejudices, sometimes those freedoms get infringed upon by other people. It happens a little bit here in our days nowadays, but the most important thing is that you pray for us that we are able to convey the message. And in where I'm at, and specifically in Hawaii, I request your dua very sincerely that we create a Jamaat before I am stationed elsewhere, and that can be a lasting legacy for us. So with request for dua, I say Assalamu alaikum wa Mari takbir. Allahu Akbar. Jemaah Ahmadiyah USA. Zindabad. Jemaah Ahmadiyah Hawaii. Zindabad. Jazakallah Kapten Jalil, Jalal Malik. Dengan ini sudah habis ya semua kesan dan pesan dari para peserta dan juga
tamu-tamu khusus kita. Sekarang tiba masanya penutupan Jalsa Salana, dan untuk itu kami sebelum itu mengundang Maulana Hassan Basri, Mubalik in charge Jemaat Singapura, yang akan memberi laporan Jalsa Salana yang sudah diterima daripada officer Jalsa Salana sebagai wakil komiti Jalsa, dan juga sekaligus menutup dengan doa penutupan. Sudah itu kita akan mengadakan sesi fotografi, foto ya. Jadi jangan ke mana-mana, kita fotograf dulu, kemudian siap untuk solat zuhur dan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya ini berat sekali harus menutup jalsah ini, karena untunglah ini kita masih menunggu 1 jam lagi, karena setelah ini kita sembahyang 1 jam kemudian, yaitu jam 1 kita sembahyang nanti mulai azan, itu baru makan siang, ada waktu masih 1 jam. Menurut hadis Rasulullah, kalau kita habis sholat berzikir gitu di atas sajadah kita Allah Ta'ala, maka malaikat waktu itu akan terus mengamini zikir kita, atau Allah Ta'ala mengabulkan zikir kita selama kita duduk di atas sajadah itu. Jadi sekarang pun juga cukup 1 jam waktunya kita duduk saja di sini untuk menerima berkat dari Allah Ta'ala. Karena kalau kita sudah tutup doa, nanti kita bersurai seakan-akan tidak ada jalan untuk datang turun lagi berkat Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu saya berat sekali rasanya untuk menutup doa pada akhir acara ini. Namun demikian, berilah kesempatan pada saya untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas nama jabatan kuasa para pengurus jemaat Singapura dan members jemaat Singapura, baik ansornya, lajnahnya, khudam, nasirat dan atfalnya. Kami mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan dari jemaat Indonesia yang jemaat terbesar di Asia Tenggara, dan juga jemaat Malaysia, dan juga tentunya jemaat Singapura yang telah bekerja sama dengan baik mensukseskan jalsah ke-28 jemaat Singapura ini. Kami berterima kasih banyak, sebanyak-banyaknya, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada para penceramah yang begitu berapi-api, bersemangat, membakar semangat kami untuk berkhidmat pada jemaat. Semoga Allah Ta'ala menanamkan kecintaan dalam kalbu kami semua anggota jemaat di sini khususnya, dan semua para hadirin hadirat yang datang untuk menghadiri jalsah Salana ini. Tujuan kita hanya satu datang ke jalsah ini, untuk mencari berkat dari Allah Ta'ala. Karena kita mengingat doa Hadrat Masih Maud itu terus berkepanjangan selama kita hidup di dunia ini, selama kita menghadiri jalsah dengan niat yang baik, dengan terus dan ikhlas, bukan mencari makan yang baik, makan ini, tidak. Demi untuk mencari berkat daripada doa, menjadi pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi kami bersyukur, terima kasih kepada penceramah yang telah berapi-api menyampaikan ceramah. Semoga Allah Ta'ala memberikan pembalasan sebesar-besar pada tuan-tuan yang telah menyampaikan ceramah itu baik ceramah subuhnya juga tadi dan semalam 2 kali itu. Alhamdulillah bagus sekali. Dan juga terima kasih kepada para tamu yang telah menyampaikan kesan-kesan very excellent. Semuanya kami ucapkan banyak terima kasih pada tamu yang khusus dari Malaysia terutama, dan juga dari Singapura, dan juga dari para wakil daripada 2 orang tadi itu, dari pemimpin FPI, pahlawan, Panglima FPI, dan juga itu dari pemimpin penerbitan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberkati kehadiran beliau itu di sini dan memberikan mendapatkan juga taufik dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan karunia, untuk mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya tentang jemaat Ahmadiyah. Jangan sampai nanti salah menyampaikan berita tentang jemaat, karena tadi kita yakin sekali beliau telah menyampaikan keyakinannya tentang jemaat, akan menyampaikan berita ini kepada media beliau supaya jangan salah paham. Kita doakan juga mudah-mudahan janji beliau itu
dikabulkan Allah Ta'ala untuk membawa teman-teman tahun depan untuk datang ke sini. Dan juga tadi kami dengar Tuhan juga sudah tadi menyebutkan masalah itu dari Amerika, masalah kecil tapi penting, masalah toilet itu yang disampaikan Pak Ashraf dari Makassar. Saya ingin ceritakan dua masalah ini, dua perkara. Pertama, kita sudah dengar dulu Bapak Maulana Abu Bakar Ayub Sahib ketika bertugas di Den Haag di negeri Belanda. Beliau tinggal dalam mission house bersama dengan Chaudhry Zafarul Khan, International Judge of Justice, tinggal bersama-sama dalam mission house itu. Pagi-pagi ketika Maulana Abu Bakar bangun untuk sembahyang tahajud, ini WC sudah bersih, siapa yang bersihkan ini? Rupanya ketahuan oleh beliau, ini Chaudhry Zafarul Khan sebagai hakim agung internasional. Nah, kemudian hari berikutnya beliau bangun lebih cepat. Maulana Abu Bakar itu bersih oleh beliau tuh. Ketika Chaudhry itu bangun lihat WC bersih, wah ini siapa bersihkan? Berarti Pak Abu Bakar. Beliau bangun lebih dulu lagi, cepat lagi, bersihkan oleh beliau. Jadi itu masalah bukan kecil ini. Yang kedua, Huzur dalam khutbah penutupan di Jalsah di Jerman kalau tidak salah juga menyebut nama seorang putri, seorang perempuan, Lajnah tutup muka. Membersihkan itu katanya ada laporan kedua beliau membersihkan toilet begitu bersih katanya. Orang juga memuji, wah itu siapa ini? Tiap-tiap pagi bersihkan, siapa orang ini? Petugas mengetahui ini seorang Lajnah yang anak seorang 10 daripada orang terkaya di Pakistan yang punya perusahaan besar, punya factory of a juice factory di Lahore. Saya sudah mengunjungi juga juice factory. Punya juga itu agent daripada Mercedes. Yang ketika saya di Germany, saya dekat dengan pengawal Huzur, saya cerita masalah mobil kereta Mercedes itu. Kata beliau ini hadiah dari seorang jemaat yang mukhlis sekali. Tiap-tiap tahun tukar itu kereta model baru, Huzur ganti mobilnya. Jadi keluarga itu yang membersihkan itu. Putri daripada orang terkaya, tapi sudah wafat beliau. Itu itu saya. Jadi putri seorang yang terkaya 10 besar di Pakistan yang membersihkan toilet itu. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih kepada Pak Ashraf dari Singapura, dari Ujung Pandang. Jangan merasa kecil tugas itu, jangan merasa hina tempat itu tempat kotor. Tetapi tugas itu sangat mulia sehingga orang mengapresiasi begitu tingginya. Jadi insya Allah tahun depan Hudam atau Atfal harus berlomba-lomba di situ. Jangan ini bau, jangan. Ada obat menjauhkan bau. Semua ada di dunia, apa yang tidak ada. Hanya keinginan dan kesetiaan harus ada pada diri kita. Itu bukan masalah kecil sekarang itu. Tempatnya kecil tapi besar pahalanya. Sehingga orang appreciate itu luar biasa. Beliau appreciate dalam hati beliau dengan ikhlas. Bisa juga senang sekali dan gembira pada beliau, bersyukur pada beliau telah menyatakan ini. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih bersih lagi daripada ini. Kemudian juga kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada semua para tamu yang datang di sini yang membantu juga masalah keamanan dan pokoknya saya lihat anggota dari luar juga yang membantu untuk berjalan untuk lancar jalannya ini jalsah kita di sini. Allah Ta'ala yang tahu. Semoga memberikan pahala sebesar-besarnya kepada mereka. Juga tentunya kami sangat berterima kasih pada semua petugas jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, bertugas di dapur, keamanan, security, registration di depan, transportation dan semacam semua tugas dalam jemaat ini di Kota Jemaat Singapura, besar maupun kecil, atfal sekalipun yang telah melayani tamu-tamu di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dengan pahala dan ganjaran sebesar-besarnya. Karena itulah harapan kita untuk jasa ini, untuk mendapatkan banyak karunia, banyak berkat dari Allah Ta'ala dan menjadi pewaris daripada doa-doa Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi masih lama waktu ini. Sebetulnya walaupun demikian janganlah kita cepat-cepat pergi kemana-mana kecuali orang yang sudah punya tiket mau berangkat. Jadi kita kumpullah berbual-bual kata bahasa di sini, berbincang-bincang masalah jemaat sebagainya supaya
kecintaan kita satu sama lain bertambah. Karena inilah tempatnya berkumpul, tempatnya untuk mempersatu padukan perhatian kita satu sama lain, untuk mengikat kecintaan satu sama lain, insya Allah. Jadi akhirnya walaupun hati dengan berat sekali, saya harus memimpin doa. Laporan. Oh iya, laporan. Sorry sih. Ini saya dapat laporan dari panitia. Ini alhamdulillah tahun ini walaupun jumlah tidak terlalu banyak, tapi nampaknya meningkat dari tahun yang lalu. Dan kita harapkan tahun depan akan lebih banyak lagi. Tadi ada satu orang dari Indonesia mengatakan, kami tidak jemaat Singapura tidak mengumumkan secara luas tentang jemaat ini. Kalau tidak 400 orang akan datang dari Indonesia. Apa betulkah? Ini perhatian saya ini akan saya cek kepada Pak Aziz ini sebagai presiden, apa betul tidak diumumkan terbuka ke sana? Karena ada seorang dari Indonesia tadi pagi begitu mengatakan, kami tak tahu semua, kalau tahu semua kan 400 orang datang ke sini katanya untuk jasa. 400 ya memang banyak jumlahnya, kita juga beli lagi itu segala perlengkapan. Ini juga alhamdulillah sudah lebih daripada target kita. Sampai saat ini jumlah yang hadir di sini semua saya juga male maupun female, jumlahnya dengan plus semua perundangan yaitu 371 orang. Jadi tahun lepas berapa? Kurang dari itu tahun lepas. Insya Allah tahun depan, insya Allah mudah-mudahan akan lebih besar dari ini jumlahnya. Karena akan terus umumkan sebelumnya ya kepada jemaat Malaysia, dan kita juga akan siap-siap siap akomodasi dan sebagainya. Kalau masalah makanan nggak usah takut. Kita dekat dengan dengan supermarket, dengan toko dekat kita. Tidak susah, tidak payah, tidak susah. Insya Allah tuan-tuan di sini akan menikmati makanan lebih bagus lagi insya Allah masa depan. Hanya doa diperlukan sesuai dengan Huzur bersabda, doa terus berdoa. Jadi akhirnya marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan rahmat dan berkat kepada kita semua yang hadir di sini, dan akan berangkat juga Allah Ta'ala melindungi mereka sampai selamat sampai di tujuan kembali di sana dengan sehat dan selamat pula. Doa dimulai. Amin. Allahumma amin.